Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Patricia dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS saya yang berjudul Perancangan dan Implementasi Basis Data Sistem Akademik. Yang pertama ada entitas tabel, relasi, dan primary key. Tabel mahasiswa, NIM sebagai primary key, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. KRS, ID KRS sebagai primary key, NIM sebagai foreign key. Tahun akademik, semester aktif, tanggal isi. Detail KRS nilai, ID detail sebagai primary key, ID KRS sebagai foreign key, ID kelas sebagai foreign key. Nilai UTS, nilai UAS, dan grade. Kelas, ID kelas sebagai primary key, kode MK sebagai foreign key, NIDN sebagai foreign key, tahun akademik, hari, jam mulai, dan jam selesai, dan ruangan. Dosen, NIDN sebagai primary key, nama dosen, gelar, dan email. Mata kuliah, kode MK sebagai primary key, nama MK, SKS, dan semester. Keterangan relasi dan kardinalitas. Mahasiswa ke KRS, one to many. Setiap mahasiswa dapat memiliki lebih dari satu data KRS, sedangkan satu KRS hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Dosen ke kelas, one to many. Setiap dosen dapat mengajar beberapa kelas, sedangkan satu kelas hanya diajar oleh satu dosen. Mata kuliah ke kelas, one to many. Setiap mata kuliah dapat dibuka menjadi beberapa kelas, sedangkan satu kelas hanya merepresentasikan satu mata kuliah. KRS ke detail KRS nilai, one to many. Setiap KRS dapat memiliki beberapa detail mata kuliah yang diambil mahasiswa. Kelas ke detail KRS nilai, one to many. Setiap kelas dapat muncul pada banyak data. Detail KRS nilai mahasiswa yang mengikuti kelas tersebut. Normalisasi 1NF. Setiap tabel memiliki atribut atomik atau tidak ada atribut multivalued. 2NF. Seluruh atribut non-key tergantung penuh pada primary key. Dibuktikan dengan pemisahan tabel master mahasiswa dosen MK dengan tabel transaksi KRS kelas. 3NF. Tidak ada transitif dependensi atribut nama mahasiswa, hanya berada di tabel mahasiswa, sehingga tabel KRS cukup menyimpan NIM tanpa redundansi nama. DDL adalah singkatan dari Data Definition Language. Ini adalah kumpulan perintah dalam bahasa SQL, struktur query language yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengubah, atau menghapus struktur objek di dalam basis data. Ini adalah hasil dari SQL-nya. Foreign key. Foreign key adalah penghubung antara dua tabel agar data tetap saling menyambung dan konsisten. Tanpa foreign key, data di tabel kelas bisa saja berisi NIDL asal-asalan yang tidak punya pemilik, dan data akan menjadi kacau. Dengan FK, sistem memaksa agar data di kedua tabel tetap sinkron dan saling berkaitan. DML. DML adalah singkatan dari Manipulation Language. Ini adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengolah dan manipulasi data yang ada di dalam tabel. Misalnya di sini, saya ingin menambah mata kuliah sistem pendukung keputusan. Untuk query-nya, insert into mata underscore kuliah, buka kurung, kode underscore MK, koma, nama underscore MK, koma, SKS, koma, semester, tutup kurung. 2. Values, buka kurung, petik, SIF 501, petik, koma, sistem pendukung keputusan, petik, koma, 3,5 tutup kurung, titik, dan koma. Maka di dalam tabel mata kuliah akan bertambah satu data,
yaitu SIP 501 Sistem Pendukung Keputusan SKS 3 semester 5. Kita lanjut ke select. Select adalah membaca data yang ada lalu ditampilkan. Select bintang from mata underscore kuliah, titik koma, lalu akan menampilkan tabel mata kuliah. Update, memperbaiki data yang salah. Misalnya, di sini saya memperbaiki di tabel mata kuliah semester 5 menjadi semester 6 untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Query-nya update mata underscore kuliah, set semester sama dengan 6, where kode sama dengan MK sama dengan petik SIF 501 petik titik koma. Kita lanjut ke delete. Delete untuk menghapus salah satu data dengan SQL delete from dosen sebagai tabel dosen where NIDN sama dengan ketik NIDN petik titik 2, lalu select bintang from dosen, maka dosen dengan NIDN 02 08 05 84 05 akan terhapus. Query laporan, query join. Perintah ini digunakan ketika data yang kamu butuhkan tersebar di tabel yang berbeda dan kamu ingin menampilkan secara bersamaan. SQL-nya select d titik nama underscore dosen, k titik hari, k titik ruangan. From dosen D, join kelas K, on D titik NIDN sama dengan K titik NIDN titik koma. Lanjut ke query agregasi. Query agregasi. Agregasi digunakan untuk melakukan perhitungan matematika pada kumpulan data, seperti menghitung jumlah, rata-rata, atau nilai maksimum. Query-nya select D nama underscore dosen, count. Count dalam perintah ini untuk menghitung berapa banyak kelas yang diampu oleh setiap dosen. Buka kurung K titik ID underscore kelas tutup kurung AS jumlah underscore kelas. From dosen D, join kelas K on D, NIDN sama dengan K NIDN, group by D titik nama underscore dosen titik koma. Di sini sudah terhitung berapa kelas yang diampu untuk setiap dosen. Subquery dan view. Subquery, query di dalam query. Subquery adalah metode penjelasan perintah SQL di dalam perintah SQL lainnya. Metode ini digunakan untuk melakukan perhitungan atau pencarian data awal sebelum hasil tersebut digunakan oleh perintah utama. Sebagai contoh, select nama underscore MK, SKS from mata kuliah underscore kuliah where SKS, buka kurung select EVG, buka kurung SKS, tutup kurung from mata underscore kuliah, tutup kurung titik koma, maka akan menampilkan nama mata kuliah dan SKS-nya berapa. Lanjut ke view. View atau tabel virtual. View berfungsi sebagai tabel virtual atau jalan pintas untuk memanggil hasil dan perhitungan query yang kompleks. Pengguna dapat menyimpan perintah join yang panjang ke dalam sebuah nama view agar tidak perlu menulis ulang kode setiap kali data dibutuhkan. Misalnya ini, create view, v underscore jadwal underscore dosen as, select D titik nama underscore dosen, M titik nama underscore MK, K titik hari, K titik ruangan. From dosen D, join kelas K on D, NIDN sama dengan K titik NIDN, join mata kuliah M on K titik kode underscore MK sama dengan M titik kode underscore mata kuliah titik koma. Kita panggil select bintang from V jadwal dosen.
maka akan menampilkan jadwal dosen mengajar, ruangan dan hari pada tabel dosen. Kita lanjut ke storage procedure atau function. Storage procedure. Storage procedure adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam basis data untuk menjalankan kembali di lain waktu. Fungsinya memungkinkan membuat blok kode yang dapat dipanggil berkali-kali tanpa harus menulis ulang perintah SQL yang panjang. SQL-nya delimiter $, create procedure, cari underscore mahasiswa, buka kurung in, name underscore cari, varchar, buka kurung 10 tutup kurung, begin, select, bintang from mahasiswa, where name sama dengan name underscore cari titik koma, n $. Nah, di sini sudah menampilkan, lalu call cari underscore mahasiswa, buka kurung petik 2025 0001 petik tutup kurung titik koma, maka akan menampilkan mahasiswa dengan yang tersebut. Indexing. Indexing adalah teknik untuk mempercepat proses pencarian data dalam sebuah tabel, mirip dengan daftar isi pada buku. Fungsinya mempercepat eksekusi perintah select ketika mencari data berdasarkan kolom tertentu. Cara kerjanya, perintah create index membuat struktur indeks seperti IDX underscore nama underscore mahasiswa pada kolom yang sering dicari. Dengan adanya indeks, mesin database tidak perlu memindai seluruh basis tabel secara berurutan, melainkan langsung menunjukkan lokasi data yang relevan. Lalu, ketika sudah query oke, ketik show index akan menampilkan bahwa kolom ini memiliki key tambahan yang membantu optimasi pencarian. Transaksi adalah rangkaian operasi dalam basis data yang diproses sebagai satu kesatuan unit pekerjaan untuk menjamin konsistensi data. Fungsinya memastikan bahwa perubahan data bersifat atomik, artinya jika terjadi kesalahan di tengah proses perubahan dapat dibatalkan untuk menjaga keutuhan data. Yang terakhir adalah keamanan. Keamanan dalam basis data melibatkan pengaturan akses pengguna agar data hanya dapat dikelola oleh pihak yang berwenang. Manajemen pengguna menggunakan perintah create user digunakan untuk membuat akun pengguna baru dengan kata sandi. Di sini saya menggunakan kata sandi 1, 2, 3, 4, 5. Untuk hak akses, perintah grant digunakan untuk memberikan izin spesifik seperti select, insert, atau update kepada pengguna tersebut sehingga akses mereka terbatas hanya pada tabel atau database yang diperlukan. Show grants digunakan untuk memastikan hak akses apa saja yang dimiliki oleh pengguna terkait sebagai bentuk pengawasan keamanan basis data. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.